Mari beriman everyday dan bukan beriman euforia. Yang saya kasihi para romo, frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, khususnya peserta seminar keluarga dengan tema keluarga bahagia, keluarga sehat. Kalau sepintas saya mengamati wajah dari kalian yang datang, sepertinya sudah ada sinar kebahagiaan yang terpancar dari wajah-wajah yang ada. Tapi bukan karena keluarganya yang sudah bahagia, tapi mungkin mereka bahagia karena sudah bisa lihat langsung Romo Eko. Sehingga saya sangat yakin mereka sudah berharap agar misa ini langsung dikhotbahin oleh Romo Eko. Tapi Romo Eko juga tahu dia harus menghargai tuan rumah. Dan ini adalah Ekaristi. Kalau dalam dunia-dunia di luar ada istilah welcome drink, ini namanya welcome Holy Mass. Ekaristi untuk mengucapkan selamat datang kepada Romo Eko, juga selamat datang kepada peserta yang mengambil bagian dalam seminar ini di Paroki Santa Maria Immaculata Mataram. Dan yang datang ini ternyata tidak hanya umat Mataram, ada dari Ampenan, mungkin juga dari Praia Selong dan Pringgabaya, dan ada dari Sumbawa Besar. Lagi-lagi mereka ingin menyentuh jubah Romo Eko. Karena selama ini pasti sudah sering nonton di YouTube. Tapi katanya kan love is touching. Cinta itu sentuhan, bukan pandangan saja. Sehingga walaupun mereka sudah sering kali memandang Romo Eko dalam YouTube, tapi rasanya belum lengkap kalau belum menyentuh jubah Romo Eko. Bukan saja supaya keluar kuasa seperti yang dimiliki oleh Yesus dalam diri Romo Eko, tapi terutama penegasan bahwa orang sudah ketemu Romo Eko itu kalau setelah ini dia berpose dan berfoto, itu baru sah. Itulah yang dimaksud dengan sentuhan jubah zaman milenial. Bukan kekuatan rohaninya yang lebih penting, tapi foto barengnya, kan biar bukti bagi publik kalau sudah ketemu. Maka Romo Eko jangan hanya siap tenaga dan bahan, siap juga fisik, karena pasti akan ada banyak yang minta foto-foto. Bapak Ibu saudara-saudari, saya coba membingkai perjumpaan kita di misa pembuka rekoleksi ini sekaligus misa harian dengan tema iman euforia dan iman everyday. Iman euforia itu artinya iman yang baru muncul kalau ada hal-hal euforia. Seperti dalam Injil, ketika Yesus sudah populer dan banyak orang yang incar-incar Yesus karena dia sudah tenar, maka beramai-ramai datang untuk berjumpa dan melihat Yesus. Jadi dalam Injil kan ada cerita kerumunan orang banyak datang menjumpai dan melihat Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah mereka semua datang karena beriman dan percaya kepada Yesus atau karena lagi euforia, lagi booming, lagi tren? Rasanya tidak. Karena kalau kita mengacu pada kata-kata Yesus, setelah melihat iman mereka yang begitu tinggi sampai membongkar atap untuk membawa seorang yang sakit, kita lalu bisa menentukan bahwa yang beriman teguh itulah orangnya. Orang yang loyal dan total. Datang bukan hanya untuk bisa berjumpa dan berpose dengan Yesus, tapi membawa visi dan misi, yaitu ingin menyembuhkan orang dari sakit, bahkan dengan mereka membongkar atap rumah. Karena begini Bapak Ibu, coba kita bayangkan dan bertanya, itu rumah siapa sampai mereka berani bongkar? Kalau itu adalah rumah orang dan mereka bongkar demi untuk memasukkan orang sakit itu, bukankah terjadi pertengkaran hebat pada waktu itu? Dan kenapa mereka begitu nekat dan berani? Jadi iman everyday artinya iman yang dihidupkan setiap hari, atau dalam bahasanya Paus Fransiskus, menjadi orang Katolik yang 24 jam, bukan part time atau Katolik perlu. Tunggu ada perlu, baru Katolik. Tunggu ada hal yang euforia, baru Katolik. Mungkin dalam konteks kita yang hadir di sini bisa jadi begini.
Siapa tahu ada yang karena Romo Eko datang, baru lihat batang hidungnya di gereja kan. Setelah ini hilang lagi, itu namanya iman euforia. Hanya karena Romo Eko datang, dia muncul dan dia semangat. Giliran nanti hari lain, sudah hilang lagi. Semoga tidak ada ya. Iman everyday itu artinya iman yang muncul setiap hari dan dipertanggungjawabkan setiap hari. Maka konsekuensinya, kita yang sudah datang pada kesempatan ini sangat diharapkan, apalagi saya bicara sebagai pastor parokia. Saya mau cek habis ini, setelah ikut seminar bersama Romo Eko, dia bahagia enggak keluarganya? Kalau sampai tidak bahagia, Romo Eko pertanggungjawabkan. Kemudian saya mau lihat, dia merawat enggak kebahagiaan ini? Saya tadi tanya Romo Eko, Romo sudah jalan kemana saja? Dia bilang, saya tidak pergi kemana-mana hari ini Romo, saya lebih baik siap bahan. Dalam pemikiran saya begini, bukankah Romo Eko sudah hebat? Ngapain siap lagi? Karena kalau kita lihat di YouTube, makanan ringan untuk Romo Eko bicara tentang keluarga ini kan. Kecuali kalau suruh saya sama Romo Cece dan Romo Voda, itu makanan berat untuk kami. Karena sudah biasa, tapi kenapa perlu siap lagi? Betapa dia sangat ingin agar tidak hanya datang ke Lombok, tapi betul membawa Anda kepada keluarga bahagia dan keluarga sehat. Maka Bapak Ibu, tolong ikut dengan serius. Romo sudah serius menyiapkan diri dan bahan untuk kita. Dan keseriusan kita tentu tidak diukur dari ketika kita serius tertawa, terbahak-bahak kalau melihat nanti Romo Eko buat banyak lucu. Karena bagi saya lebih lucu dan tertawa kalau setelah Anda tertawa, tapi kemudian Anda tidak bahagia. Jadi paling tidak panitia pertama yang saya lihat lebih banyak bahagia daripada orang lain setelah ini. Dan yang berikutnya, merawat kebahagiaan itu penting. Artinya, iman everyday. Setelah ini, Anda akan datang ke gereja. Syukur kalau datang ikut misa harian. Terlibat di KBG, terlibat di lingkungan, terlibat dalam apapun bentuk hidup menggereja. Itulah Katolik everyday, bukan Katolik euforia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, orang-orang banyak yang datang mengikuti Yesus dalam Injil, itu adalah kerumunan massa yang di dalamnya ada yang datang karena euforia, ada yang datang karena betul-betul beriman. Semoga kita yang datang bukan karena euforia, tapi karena kita beriman dan ingin memantapkan iman dan memakai iman sebagai kekuatan untuk keluarga bahagia dan keluarga sehat. Hari ini juga kita memperingati Santo Antonius Abbas, seorang muda yang kaya dari Mesir, karena ia anak orang kaya. Jadi orang muda kaya pasti laris, banyak yang incar, antrean panjang. Jangankan jadi anak muda yang kaya, saya dengar istilah apa yang tren anak-anak sebut ini, Dedi Sugar ya, ada Dedi Sugar kan? Sugar Dedi. Bapak-bapak yang berpenampilan oke, tebal dompetnya itu incaran banyak para ABG juga yang angguk-angguk dia. Ya pokoknya kamu yang lebih tahu, saya ingat sepintas saja. Jadi Dedi Sugar saja laku, apalagi kalau anak muda itu sugar dan segar dan kaya. Sugar, segar, kaya lagi. Wah, siapa tidak incar. Tapi justru dia tidak memakai kekayaannya itu untuk menguasai dunia. Dia menjual dan memberikan semuanya itu kepada orang miskin, lalu dia memilih menjadi rahib dengan bertahta di padang gurun. Pilihan yang mustahil, tapi sudah dia lakukan. Untuk kita maknanya begini, apa kekayaan yang kita miliki yang kita bisa berikan kepada Tuhan dan sesama? Karena definisi kaya bukan hanya tentang materi, uang dan harta, tapi juga tentang kalau bahasa tingginya Pagerix mereka itu eksistensi pribadi dan esensi diri. Artinya keberadaan kita dan apa yang menjadi isi di dalam diri kita yang menjadi kekayaan yang kita miliki. Mungkin contohnya begini, Romo Eko itu bukan orang kaya walaupun pendapatannya banyak karena bicara dari mana ke mana kan. Tapi justru yang membuat dia hebat itu kekayaan pengetahuan, pikiran dan pencerahan. Dan dia
adalah orang kaya pikiran dan pengetahuan yang mau datang membagi kekayaan itu kepada kita dengan kegiatan ini. Maka logikanya, karena di Mataram lagi miskin pengetahuan. Karena kita miskin pengetahuan, kita perlu didatangkan orang yang kaya pengetahuan. Termasuk saya, Romo Boda, Romo Cece Frater juga masih miskin pengetahuannya. Makanya kamu tidak pakai kami untuk bicara tentang keluarga sehat dan keluarga bahagia. Tapi kami juga mau belajar banyak dari Romo Eko. Jadi beliau mempunyai kekayaan pribadi yang coba dibagikan kepada kita. Maka cobalah kita menerima itu sebagai anugerah dan kesempatan berahmat. Jadi ada yang datang dari Sumbawa jauh-jauh, nyebrang 6 jam, kurbankan, ada yang datang tanpa suami, padahal judul rekoleksinya keluarga. Mari memanfaatkan kesempatan ini sebagai kesempatan berahmat. Saya sih kadang berpikir begini tadi, ketika saya lihat di FB, ada dari Sumbawa yang datang, ibu-ibu semua di satu bis itu ya. Saya tahu mereka sudah punya suami semua. Lalu terbersit pertanyaan di dalam benak saya. Mereka bisa bahagia enggak keluarganya nanti ketika mereka datang tapi suaminya tidak datang? Karena logikanya begini. Di sini mereka nanti terhibur dan bisa bahagia bersama Romo Eko. Tiba-tiba pulang dan dengar cerita orang bikin gosip misalnya, kasih panas-panas. Ibu kamu tahu enggak? Waktu kamu ke Mataram saya lihat bapaknya anak-anak itu jalan sama si ini. Nah kamu bahagia enggak? Jadi tidak mudah untuk menjadi bahagia. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, kita diberikan anugerah istimewa di awal tahun dengan kehadiran Romo Eko untuk mengajak kita, membagi pengetahuan tentang kita, membagi kebahagiaan kepada kita. Karena beliau juga adalah orang yang kaya pengetahuan dan kaya kebahagiaan yang coba dibagikan kepada kita. Semoga kita menimba apa yang beliau akan sampaikan dan semoga kita memanfaatkan kesempatan ini sebagai kesempatan berahmat. Karena tidak mudah untuk membahagiakan keluarga. Tidak mudah untuk membuat keluarga itu sehat. Seringkali saya guyonin begini. Tujuan menikah menurut ajaran Katolik adalah untuk bahagia. Tapi faktanya banyak orang yang setelah menikah malah kelihatan tidak bahagia. Lalu untuk apa menikah? Lebih baik kami para imam yang tidak punya tujuan untuk bahagia, tapi kelihatan lebih bahagia tanpa menikah, kan? Bapak Ibu, mudah sekali untuk bahagia. Yang penting Anda beriman every day, bukan beriman euforia. Semoga Tuhan memberkati.